Pernah gak sih kalian ketemu orang yang ngomongnya lantang, pendapatnya meyakinkan tapi isinya kosong? Yang kalau ngomong bikin orang lain terdiam, bukan karena kagum sih, tapi bingung harus mulai nyanggah dari mana. Contohnya, kayak orang yang baru baca artikel setengah, tapi udah ngomong setelah dia peneliti di bidang itu selama 20 tahun. Atau baru nonton satu video YouTube aja langsung bilang kalau dia ngerti ekonomi dunia. Dan langsung nyalahin pemerintah. Dan itu pastinya salah besar. Padahal dia itu baru ngerti permukaannya aja. Itu pun salah nangkep. Tapi yang bikin miris mereka itu gak sadar. Bahkan ngerasa paling bener. Dan yang lebih seremnya adalah kadang kita juga pernah jadi orang itu. Bedanya kita lupa. Fenomena ini ada istilah psikologinya. Namanya adalah efek Dunning-Kruger. Efek ini bikin orang yang paling minim pengetahuan justru paling percaya diri dan paling keras kepala. Karena mereka nggak tahu bahwa mereka nggak tahu. Dan karena mereka nggak tahu itulah mereka nggak bisa sadar kalau mereka salah. Gila kan? Saking gelapnya efek ini, kadang bikin orang terlalu bodoh untuk sadar bahwa dia bodoh. Dan ini bukan sekadar lucu-lucuan. Ini bisa berbahaya. Bisa bikin debat jadi toksik. Bisa bikin orang nolak fakta. Dan bisa bikin kita semua berhenti berkembang. Jadi di video ini kita bakal bedah apa sih efek Dunning-Kruger itu dan kenapa itu bisa terjadi. Dan gimana juga cara biar kita nggak jadi korban atau pelaku dari si efek ini. Selamat datang di segmen Mikir Aja. Apa itu efek Dunning-Kruger? Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif atau dalam bahasa sederhananya adalah kesalahan cara berpikir yang bikin orang merasa lebih pintar daripada kenyataannya. Efek ini biasanya terjadi pada orang-orang yang masih pemula atau bahkan nggak punya kompetensi sama sekali dalam suatu bidang, tapi justru percaya diri banget dengan penilaiannya sendiri. Contohnya, orang yang baru belajar 2 jam soal desain langsung bilang, desain mah gampang, tinggal buka Canva aja, terus pakai template dah dia. Atau orang yang baru baca satu artikel tentang ekonomi langsung berani debat soal utang negara di kolom komentar TikTok. Padahal dia bahkan nggak ngerti bedanya APBN sama PPN. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena saat kita nggak tahu banyak, kita juga gak sadar betapa banyak yang belum kita ketahui. Semakin besar potensi kita overconfident. Kita jadi gak punya alat ukur yang cukup untuk mengukur diri sendiri. Dan yang bikin makin kompleks, semakin bodoh seseorang, semakin besar kemungkinan dia gak sadar bahwa dia itu bodoh. Kasarnya gini, orang pintar biasanya bilang, aku belum tahu banyak, masih banyak yang harus dipelajari. Dia meragukan dirinya karena dia tahu di luar sana ada lautan ilmu yang belum dia selami. Sedangkan orang yang baru tahu secuil biasanya bilang, orang-orang terlalu ribet deh, padahal ya segitu doang, kayak meremehkan banget lah gitu. Dia itu gak sadar butuh belajar lebih karena ngerasa udah ngerti semuanya. Orang pinter mikir gua mungkin salah. Orang yang so pinter mikir orang lain aja yang bego. Lucunya orang yang beneran ngerti malah takut sotoy, sementara yang sotoy malah tampil paling percaya diri. Efek ini bukan soal IQ, tapi soal ketidaktahuan yang dibalut kepercayaan diri palsu. Itulah yang bikin efek ini kelihatan lucu, menyebalkan tapi juga tragis. Jadi, sejarahnya ini berasal dari penelitian ilmiah tahun 1999 oleh 2 psikolog dari Cornell University, yaitu David Dunning dan Justin Kruger. Mereka penasaran nih, kenapa ada orang yang sering banget salah tapi tetap merasa benar? Akhirnya mereka bikin eksperimen. Mereka ngumpulin sekelompok orang dan ngasih tes kemampuan, mulai dari logika, tata bahasa, sampai humor. Setelah peserta menyelesaikan tes, mereka dimintai menilai diri sendiri. Seberapa bagus performa mereka dibanding peserta lain. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Peserta dengan nilai paling rendah justru menilai diri mereka sangat tinggi. Mereka bilang mereka masuk 25% terbaik. Padahal kenyataannya mereka ada di 25% terbawah. Dan sebaliknya, orang-orang yang nilainya tinggi malah menilai dirinya biasa aja. Karena cenderung merendah. Karena mereka tahu banyak hal yang mereka belum kuasai. Nah, disinilah muncul kesimpulan. Ketidakmampuan bukan hanya menyebabkan kesalahan, tapi juga mencegah orang untuk menyadari kesalahannya.
Jadi, bukan cuma salah, tapi nggak bisa sadar kalau mereka salah. Efek ini lalu diberi nama Dunning-Kruger Effect dari nama dua penelitinya. Dan sejak saat itu, efek ini jadi salah satu teori paling terkenal di dunia psikologi modern. Dipakai untuk menjelaskan banyak hal, mulai dari fenomena sosial media, debat publik, sampai kenapa banyak orang percaya teori konspirasi tanpa bukti kuat. Dampak dari efek Dunning-Kruger. Yang pertama, kehidupan sosial jadi toksik. Orang yang kena efek ini susah banget diajak diskusi sehat karena dia udah ngerasa paling paham. Jadi, setiap masukan dianggap serangan. Akhirnya, semua obrolan berubah jadi adu ego, bukan pertukaran wawasan. Dan kita semua pasti pernah nemuin orang yang kayak gini. Baru tahu satu dua hal, dia udah sok ngajarin. Udah ngegas sana sini, padahal kalau ditanya lebih mendalam dia juga bisa ngeblank. Yang kedua adalah gagal berkembang. Orang yang merasa udah tahu semuanya otomatis malas belajar, malas nanya dan gak pernah minta feedback. Akhirnya dia mendek di situ-situ aja, gak pernah progres. Ya ngestak lah. Padahal salah satu kunci dari berkembang itu adalah sadar kalau kita belum tahu banyak. Yang ketiga adalah ngambil keputusan yang salah. Bayangin, orang yang ngerasa jago bisnis tapi belum pernah riset pasar, gak ngerti keuangannya, dan gak pernah belajar dari kegagalan, akhirnya apa? Gagal, tapi nyalahin orang lain. Padahal yang bikin jatuh ya diri sendiri, karena sok tahu dan sok yakin di awal. Yang keempat adalah jadi beban buat tim atau komunitas. Jadi kalau ada orang yang seperti ini di dunia kerja kalian, atau di dalam kelompok kalian, dalam komunitas kalian, orang yang kena efek ini bisa jadi masalah besar. Dia gak mau dengerin saran, gak terima dikritik, dan ngerepotin rekan kerja pastinya. Yang kerja keras orang lain, yang ngaku-ngaku paling jago adalah dia. Jadi, efek Dunning-Kruger itu ibarat kabut tebal yang nutup pandangan. Bahayanya karena kita ngerasa di puncak, padahal masih di dasar. Tapi kabar baiknya, kita bisa keluar dari kabut itu dengan sadar, belajar dengan rendah hati. Karena belajar itu bukan buat kelihatan pintar, tapi biar kita gak ngerusak diri sendiri pakai kebodohan yang gak kita sadari. Jadi, lain kali kamu ketemu orang yang keras kepala padahal salah, atau yang ngotot seolah paling tahu segalanya, mungkin dia bukan jahat. Mungkin dia cuma belum sadar aja. Dan sebelum kita nunjuk orang lain, coba cek diri kita sendiri dulu. Jangan-jangan yang tadi-tadi itu adalah aku. Karena ngerasa paling ngerti justru bikin kita berhenti belajar. Dan yang bahaya itu bukan kebodohan, tapi kebodohan yang dibungkus percaya diri. Biar gak kejebak efek Dunning-Kruger ini, cukup satu hal, yaitu adalah rendah hati, mau belajar, dan mau salah. Karena orang pintar bukan yang gak pernah salah, tapi orang pintar tahu kapan harus diem dan tahu kapan harus belajar lebih dalam. Dan sampai jumpa.